wala tamutunna illa wa antum muslimun wa antum jaddidu imanakum bikasrati qawli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah wa antum sirus salata wassalama ala habibinal mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahlut tuqa wal wafa. Para guru, para orang tua, para sepuh, para bini sepuh di lingkungan Masjid Baitur Rahman Komplek Perdagangan RI yang dirahmati, disayangi dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari yang penuh berkah ini kita sambut doa baginda kita Rasul, Allahumma barik, ya Allah berkahilah untuk siapa? Li ummati, untuk umatku, fi bukuriha, di pagi harinya. Maka menyambut keberkahan Allah, menyambut doa Rasulullah, kita duduk bersimpuh melanjutkan kajian hadis kita, yang insya Allah kajian hadis kita ini akan kita sambung pada beragama berdasarkan panduan. Ada keharusan, ada kewajiban kita menjalankan perintah agama itu berdasarkan panduannya. Yang ke Masjid Baitur Rahman pagi hari ini naik motor mereknya Sayap, maka nggak bisa mampirnya ke yang bukan Sayap karena modulnya beda. Setiap kendaraan ada modulnya. Kita, Rasul sudah sampaikan di akhir wahyu, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Ini setirnya di sini, jalannya itu namanya din. Dinnya itu adalah Islam yang menjadi dina, pegangan hidup kita. Maka sempurnalah semua wahyu yang Allah turunkan. Maka Rasul ingatkan kita, taraktu fikum amroin, aku tinggalkan engkau dua perkara. Ma in tamassaktum, kalau kita berpegang pada dua itu, lan tadilla abada, kita tidak akan sesat sampai kapanpun. Apa itu? Kitab Allah wa sunnatul Rasulillah, kitab Allah Quran dan sunnah baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka yang kita pelajari dari Quran, dari sunnah, itu namanya panduan, pegangan. Maka bisa kita lihat hadis yang disampaikan oleh istri baginda kita Rasul, Ummul Mukminin Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Boleh sama-sama kita baca, Pak? Boleh enggak? Kalau enggak boleh saya pulang nih. Bismillahirrahmanirrahim. An Ummil Mukminin. Kelihatan enggak? Nah, kalau kurang gede kita gedein lagi pakai layar tancap. Yang bisa kelihatan bisa baca alhamdulillah. Yang kelihatan tapi nggak bisa baca, mangap-mangap aja. Udah kecatat pahalanya.
ya kan? Kalau mangap-mangap aja berarti udah gerak-gerak nih organ tubuh kita. Itu berarti niatul mukmin, niat seorang mukmin khairum min amalihi, udah jauh lebih baik daripada amalnya. Niat duduk saja subuh hari ini udah dicatat Allah Subhanahu wa taala, hafaz bihimul malaikah, malaikat membentangkan sayapnya mendoakan kita, diturunkan kita, nazalat alaihimus sakinah, dikasih ketenangan. Kan tenang semua tuh muka-mukanya, nggak ada yang mikirin utang. Betul Pak? Nah, yang kelihatan bisa baca kita bunyi, yang nggak bisa baca kelihatan mangap-mangap aja. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. An ummil mu'minin ummi Abdillahi Aisyata radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ahdasa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun, rawahu al-Bukhari wa Muslimun, wa fi riwayatin li Muslimin man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Ini garisnya salah ketika ngetik nih. Ini saya ketik saat di WA ayahanda Pak Guru, saat besok kajian. Saya lagi ngisi di hotel Grand Tulip ya. Jadi saya buka laptop, saya bilang sebentar saya kirim. Salah ini nulisnya. Alhamdulillah pagi ini tadi jam 2 kita sudah muhasabah dengan peserta sertifikasi petugas yang mau berangkat haji Pak. Ya, jadi bersyukur bapak-bapak ibu-ibu yang namanya sudah masuk diminta melunasi, sekarang kementeriannya baru Kementerian Haji ya, Kemenhaj ya. Dan para petugasnya ada di Grand Tulip di perapatan itu Tangerang di bawah kolong flyover ya, ada 100 yang dari sini nanti gabung dengan yang Arab Saudi sejak hari Sabtu kemarin sampai besok terakhir ya, udah hampir seminggu lebih. Mereka pagi ya, jam 2 udah harus bangun ya, karena sekarang sistemnya militer, nanti akan dibarak selama sebulan ya. Jadi 15 hari lagi nanti dia online, setelah itu dia akan dibarak ya kan. Jadi mudah-mudahan haji saudara kita, keluarga kita yang memang berangkat tahun ini, mudah-mudahan kementeriannya baru, pembimbingnya juga dilengkapi dengan kepiawaian yang dipersiapkan luar biasa. Mudah-mudahan pelayanannya bisa berangkat selamat, sehat, tenang, ibadahnya makbul, dan hajinya bisa mabrur karena Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kalau kita baca buku itu seringkali ada tulisan hadis di ujungnya HR. Berarti artinya hadis riwayat. Setelah itu ada tulisan Bukhari, Muslim, ya, An-Nasai, Tirmidzi, Baihaqi. Itu namanya riwayat. Artinya hadis ini diriwayatkan,
ditegaskan, dianalisa oleh yang namanya Imam Bukhari, oleh yang namanya Imam Muslim, oleh yang namanya Imam Tirmidzi, Ibnu Majah, Baihaqi dan yang lainnya. Hadis ini tertulis rawahul Bukhari wa Muslimun. Ini artinya bahwa ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kalau kita baca hadis atasnya tuh yang ada namanya, ini kan namanya siapa? Aisyah, betul. Ada lagi namanya Abu Hurairah, betul. Ada lagi nanti namanya Umar ibnu Khattab, betul. Ada lagi namanya nanti an Mu'ad bin Jabal, dari Mu'ad bin Jabal. Pokoknya yang di depan itu, yang depannya itu namanya sanad. Yang di akhirnya namanya rawi, periwayat. Asal paling depan namanya sanad, yang paling akhir namanya rawi. Tadi rawi yang menganalisa, ya, yang meneliti, itu rawinya. Kalau depannya itu sanad. Apa itu sanad? Gantungan, senderan. Maksudnya apa? Bahwa hadis ini betul-betul disandarkan orisinalitasnya, keasliannya dari. Maka kata Nabi, laulal isnad, kalau tidak ada sanad dalam hadis itu, lau sya'a ma sya'a, orang bakal ngomong apa aja dan bakal ngambil dari mana aja. Jadi tidak ada keaslian, tidak ada originalitas keilmuan, otentitas keilmuan. Nah, otentitas keilmuan dalam ilmu hadis namanya sanad. Akhirnya yang neliti namanya rawi. Tengah-tengahnya itu namanya matan. Apa itu matan? Redaksi, literasinya, bunyinya. Maka hadis ini secara keilmuan itu bisa dibuktikan dengan apa yang disampaikan oleh Ummul Mukminin Aisyah, istri baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan bisa dipertanggungjawabkan oleh dua imam. Imam yang pertama adalah imam yang menulis hadis yang paling tinggi derajatnya, namanya hadis Sahih Bukhari, yang nulis namanya Imam Bukhari. Setelahnya, kalau kita ketemu sesuatu dalam Quran nggak ada, setelah dari hadis Bukhari, di bawahnya ada hadis Muslim, ditulis oleh Imam Muslim. Artinya hadis ini betul-betul disampaikan oleh orang yang paling dekat, istri baginda kita Rasul, dan dianalisa, ditelaah oleh dua orang yang sangat tinggi derajatnya dalam penyusunan hadis baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang merahnya itu yang warna merah, ya, ini bukan warna partai, bukan. Ya, itu biar kedengaran aja, diingat aja, itulah redaksi dari beragama harus ada panduan. Dari beribadah harus ada panduan. Kenapa sholat kita takbir, ya kan? Ada yang takbirnya Allahu Akbar, karena Rasul idza kabbara yuhadhi baina uzunaihi. Kita takbir karena Rasul menyarankan shollu kama ra'aitumuni usolli, salat seperti bagaimana aku salat. Salatnya Rasul ketika takbir itu takbirnya sampai sejajar sama telinga, Allahu Akbar. Satu lagi yuhadi baina mangkibaihi, sejajar dengan bahu, Allahu
Akbar. Makanya ibu-ibu biasanya salatnya Allahu Akbar. Itu sejalan karena ada panduannya, karena ada rujukannya, ada pegangannya. Idza kabbaro, ibu-ibu begini karena Rasul ketika takbir yuhadi baina mankibaihi, sejajar dengan bahu. Jadi bapak-bapak juga boleh takbirnya sejajar sama bahu. Oh itu mau buat perempuan? Enggak. Karena Rasul, sesungguhnya Rasul idza kabbaro, ketika dia bertakbir yuhadi, satu ketika itu sejajar sama kuping. Allahu Akbar. Satu ketika yuhadi baina mankibaihi, sejajar sama bahu. Jadi laki-laki dan perempuan boleh apa enggak? Boleh. Enggak mesti begini, itu mah perempuan. Enggak, laki-laki juga boleh. Ibu-ibu pengen kayak gini, Allahu Akbar, boleh enggak? Boleh. Yang enggak boleh lewat dari kuping. Allahu Akbar. Mau kenanya kena kipas angin dan bukannya sholat ngubet aja muter ya. Ini artinya bahwa yang merah itu kita diingatkan beribadah, beragama mesti ada panduan. Kita lihat siapa sih yang ngasih hadis ini? Oh, yang ngasih hadis ini orang yang paling dekat dengan Rasul, namanya Aisyah binti Abu Bakar As-Siddiq. Abu Jahal datang, Abu Bakar, no lihat CS lu katanya. CS kamu tuh lagi ngigo aja ngigo. Nah ngigo gimana? Masa katanya baru pulang dari Aqsa. Padahal tadi masih ada, katanya baru pulang dari Aqsa. Dari Mekah ke Aqsa itu butuh waktu syahrun kamilun. 1 bulan full naik onta yang humurun ni'am, onta yang ada jambulnya merah. Jadi onta putih yang jambulnya merah, ya itu onta yang paling bagus. Makanya orang belakangan beli mobil warna putih, beli motor warna putih. Kalau dulu warna putih nggak ada yang mau, belakangan putih, ya katanya mah pengen kayak ontanya Rasul, ya katanya, ya kan. Nah ini ya Abu Bakar Siddiq dipanggil sama Abu Jahal. Oh lihat, ya kan teman kamu lagi ngigo. Apa kata beliau? Amantu bima jaa bihi wa bihi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku nggak perlu nanya sama Rasul. Aku nggak perlu nanya sama Nabi. Apapun yang diucapkan oleh Rasul, oleh Muhammad, amantu bihi. Aku pasti percaya, aku pasti beriman. Makanya namanya As-Siddiq ya. Makanya doa kita kalau Ramadan tuh, Allahumma jma'na ma'an nabiyyin, ya Allah kumpulkan kami bersama para nabi wassalihin. Itu kalau doa kamilin, doa sebelum witir ya kan, ma'asid wassalihin, orang-orang soleh, wassiddiqin, dan orang-orang yang benar, wasyuhada, dan orang-orang yang mati syahid, wa hasuna ulaika rafiqa, semoga mendapatkan nikmat di alam kuburnya. Sayyidina Abu Bakar Siddiq, tempo hari kita bicara tentang Asma. Asma itu kakaknya Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Ini adiknya yang dinikahi Rasul, yang memang umurnya lebih muda ketimbang yang lainnya, lebih muda daripada Sayyidatina Hafsah, lebih muda daripada Sayyidatina Ummu Habibah, lebih muda daripada Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha dan yang lainnya ya. Makanya kalau kita baca surat Tahrim ayat 3, 4, 5 tuh ibu-ibu boleh tuh baca surat Tahrim ya. Itu Nabi itu seringkali berdiskusi dengan istrinya. Istri Nabi A, B, C. Ada waktunya Nabi berdiskusi dengan C. Yang Nabi pesan cukup kamu aja yang tahu. Ya. Tapi di lain sisi nanti yang D nanya, qalat man amba'aka hada. Rasul, kamu tahu dari mana sih
Nah, ini kalau kita baca At-Tahrim itu luar biasa. Romantisme Rasul, gimana Rasul dengan istrinya itu berdialog. Maka ada satu penelitian di kampus itu, kalau suami istri sering ngobrol, ngopi bareng, ngeteh bareng, itu tidak ada yang namanya KDRT dan jauh dari perselingkuhan. Banyaknya angka perceraian karena suami istri jarang ngobrol, jarang ngopi ngeteh bareng, ya asal ke mall, ya kan, istrinya naik ke atas, suaminya di bawah, lagi ngedoain yang lagi belanja, ya Allah berikan hidayah padanya ya Allah, ya jadi istrinya belanja, ya suaminya lagi berdoa, ya kan. Kalau Nabi minum ngeteh itu selalu mengajak istrinya. Wanita yang paling alim, yang minta, satu-satunya orang yang minta petugas untuk menyolatkan dan menguburkan adalah Aisyah. Beliau meminta Abdurrahman bin Sakhar Ad-Dausi, yang kita kenal namanya Abu Hurairah, untuk menyolatkan jasad beliau kalau beliau wafat. Jadi Pak, orang-orang dulu itu Pak, itu sebelum wafat sudah mesen. Sayyidatina Aisyah itu udah mesen ke siapa? Abdurrahman bin Sakhar Ad-Dausi. Ya, nah yang panggilannya Abu Hurairah. Karena apa? Saat itu yang paling banyak hadisnya, hafalannya itu Abu Hurairah. Maka beliau meminta nanti kalau beliau wafat, imamnya yang menyolatkannya itu Abu Hurairah. Imam Syafi'i punya guru namanya Sayyidah Nafisah. Itu kalau kita ke Mesir, itu ada masjid Sayyidah Zainab. Kita dulu waktu kita kuliah, itu kalau beli ikan di situ, di samping masjid Sayyidah Zainab itu banyak ikan orang dagang. Nah, sebelahnya itu ada rumahnya Sayyidatina Nafisah. Ya, orang bilangnya Sayyidatina Nafisah, guru daripada Imam Syafi'i. Itu beliau sebelum wafat itu minta apa? Minta digalikan kuburnya, dan kemudian beliau itu menghatamkan Quran di lubang tempat beliau dikuburkan 40 kali hatam Quran di kuburannya. Ada namanya Zubair bin Awam. Kalau Bapak Ibu sering mendengar sahabat Nabi Zubair bin Awam, itu menikah dengan kakaknya Sayyidatina Aisyah. Jadi Aisyah punya kakak namanya Asma. Itu menikah dengan Zubair bin Awam. Punya anak namanya Abdullah bin Zubair bin Awam. Ketika ada dualisme kepemimpinan, ada Bani Umayyah, ya kan, saat itu yang kemudian masing-masing punya kepemimpinan. Ketika ada perseteruan dan sampai ke Mekah, beliau itu datang ke emaknya. Siapa? Asma. Apa kata beliau? Ya ummah, mak saya, nih mak, nih anak mama, ini mau perang. Kata emaknya, berangkat. Nggak ada cucunya Abu Bakar tuh yang takut, berangkat, ya kan. Cuman kata dia nih, kata Abdullah bin Zubair bin Awam, ya ummah, ini qatilun la mahalalata. Perasaan saya nggak enak, nggak kayak biasanya saya perang. Kalau emak bilang cucu Abu Bakar berangkat, nggak takut, saya mah nggak takut mati, enggak. Cuman perasaan nggak enak. Saya merasa ini qatilun la muhalata. Kayaknya saya mau berangkat perang, itu pintu kematian udah di depan mata. Saya merasa ini kalau saya perang berangkat mati, maka saya nggak bakal ketemu emak lagi nih. Itu yang saya rasain sekarang. Maka saya minta kain sarung yang emak pakai sekarang tuh, yang dipakai sama emaknya, kakaknya Aisyah, Asma namanya, itu izin saya bawa. Buat apa? Kalau saya mati, mudah-mudahan saya masih sempat nutupin jasad saya dengan kain emaknya.
Itu orang-orang dulu tuh begitu, pengen dikapanin, ya. Bahkan sebagian orang sudah punya kapan dan seterusnya. Ini artinya bahwa Aisyah ini memberikan gambaran buat kita agar terus dekat menggali wawasan keagamaan kita. Maka hadir kita di sini, mudah-mudahan Allah anugerahi kita keberkahan ilmu, semakin baik keislaman kita dan semakin benar keberagamaan kita. Imam Nawawi menyebutkan hadis ini layak dihafal. Tadi hadisnya berapa? Panjang apa pendek? Sebaris doang, yang warna merah doang. Kalau yang tadi yang atasnya ya, yang sanadnya nggak perlu dihafal. Rawinya nggak perlu dihafal. Yang dihafal yang merah saja. Kata Imam Nawawi rahimahumullah, ya, kata beliau, Imam Nawawi ada dua nih, Pak. Ada Imam Nawawi tetangga kita namanya Muhammad bin Umar Tanara Al-Bantani Al-Jawi Al-Andunisi. Tetangga kita itu. Kalau ini adalah Imam Nawawi yang Al-Imam Al-Hafiz Abu Zakaria Yahya bin Syaraf Muhyiddin An-Nawawi yang tinggalnya di Syam. Ya, kata beliau, hadis ini layak dihafal dan digunakan untuk memerangi kemungkaran serta hendaknya sering dijadikan sebagai rujukan. Karena seringkali orang mengkanter. Belum lama ada polisi wafat, saya disuruh datang, suruh ngedoain. Saya udah doain, kata keluarganya, tak bacain Yasin. Kan saya diminta buat doain doang, saya nggak baca Yasin. Begitu udah selesai, bacain Yasin, tolong saya bacain Yasin. Kata temennya yang masih pakai seragam polisi, orang mati dibacain Yasin. Orang mati mah selesai urusannya. Kita nih yang hidup-hidup harusnya sering-sering baca Yasin. Itu saya lagi baca Yasin depan mayat, saya pindah ke depan dia. Kata dia, jangan saya dibacain Yasin, Tat. Begitu kata dia. Lah katanya ini orang mati yang gak usah dibacain Yasin. Giliran di depan dia nggak mau. Ya kan? Nah makanya kata Imam Nawawi, hadis ini bisa menjaga kita dari kemungkaran. Karena seringkali orang itu menyalahkan orang sehingga hadis ini menjadi rujukan. Imam Ibnu Rajab menyatakan bahwa hadis ini merupakan pokok Islam yang sangat agung. Karena jika hadis yang kemarin innamal a'malu binniyat yang udah kita baca tuh, yang bahwasanya segala pekerjaan harus pakai niat, ya kan? Itu standar. Sesuatu harus pakai niat, ya. Niat di mana? Dalam hati. Enggak kelihatan, tapi kalau yang ini terlihat. Kalau yang kemarin innamal a'malu binniyat enggak kelihatan. Siapa yang bisa ngelihat hati? Tapi yang ini zahir, terlihat. Kita baca Yasin, orang mati dibacain Yasin, ya kan? Itu berarti terlihat menurut dia kita salah baca Yasin. Tapi begitu kita baca di depan dia, dia nggak mau. Ya, orang sehat dibacain Yasin, ya, salah lagi, ya kan? Gitu. Imam Syatibi ya, mengingatkan bahwa ada metode yang dibuat yang dia menyerupai syariat, tapi kadang-kadang berlebihan. Oke lah kita benar, orang lain salah, tapi jangan sampai kadang-kadang maaf mengkafir-kafirkan. Terlalu kemudian menyalahkan orang. Imam Syafi'i saja mengingatkan kita, ra'i shawabun yahtamilul khata'. Boleh jadi apa yang saya sampaikan, pendapat saya ini betul. Karena setelah melalui kajian, analisa, kemudian disandarkan pada keilmuan, pasti yang saya sampaikan betul kata Imam Syafi'i. Tapi kata beliau, yahtamilul khata', boleh jadi ada salahnya. Wa ra'yul akhar, dan pendapat orang lain,
pendapatnya Imam Abu Hanifah dengan madhabnya Hanafiyah, pendapatnya Imam Malik dengan madhabnya Malikiyah, pendapatnya Imam Ahmad bin Hanbal dengan madhabnya Hanabilah, boleh jadi ya itu salah, tapi ada benarnya. Artinya kemutlakan itu milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita diajak oleh Imam Syatibi untuk tidak berlebih-lebihan. Maka syarat ibadah kita ada modulnya, ada panduannya, ada pegangannya, disebutkan oleh ulama-ulama hadis, syartoni asasiyani liqabulil amali. Apa artinya syarton? Ada dua syarat, ada dua hal yang harus kita pegang dalam menjalankan kehidupan ibadah yang bersandar pada modulnya, bersandar pada panduannya. Agar apa? Liqabulil amal. Dua asas ini, dua dasar ini, dia menjadi dasar liqabulil amali, diterimanya amal kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang pertama? Ikhlas. Apa yang kedua? Ittiba. Apa itu ikhlas? Ya, seringkali kita dengar surat Al-Ikhlas. Bunyinya apa, Pak? Qul huwallahu. Ada enggak kata-kata Al-Ikhlasnya? Enggak ada. Itu artinya ikhlas itu murni. Makanya orang Arab, mohon maaf, bilang air putih bukan air putih, ya, bukan maun abyad, bukan, tapi maun khalis, air yang ikhlas. Khalis itu ikhlas, artinya apa? Enggak ada papahnya, bening, ya, itu namanya ikhlas, air putih maksudnya. Nah, yang kedua ittiba. Ittiba itu apa? Mengikuti tapi tahu ilmunya, mengikuti tapi tahu dasarnya. Berbeda dengan taklid. Nah, ini jangan kejebak ya. Ada ittiba, ada taklid. Kalau ittiba dia mengikuti tapi tahu ilmunya. Dia mengikuti tapi tahu dasarnya. Berbeda sama taklid. Kalau taklid itu dia mengikuti enggak ada dasarnya, enggak tahu ilmunya. Itu berarti namanya ikut-ikutan. Makanya hadis yang tadi itu yang warna merah, man ahdasa fi amrina, siapa yang kemudian melakukan yang tidak ada pada kita, ya, malaysa minhu fahuwa raddun. Maka kalau tidak ada sesuatu yang disunahkan, sesuatu yang dianjurkan, maka dia kemudian tertolak. Nah, maksudnya apa? Kita lihat. Beragama itu tidak cukup dengan ikhlas atau cinta saja, ketulusan, tapi harus berdasarkan panduan yang bersumber dari ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, makanya Rasul itu istanada, apa yang melekat pada Rasul. Apa tuh? Qaulin au fi'lin, perkataan, perbuatan, au takrin atau sikap. Maka hadis ini man ahdasa tadi fi amrina itu mendorong kita, memahamkan kita agar tidak gulu. Apa itu gulu? Berlebih-lebihan memandang sesuatu. Khairul umuri awsatuha, sebaik-baik sesuatu itu adalah tengah-tengahnya. Bahwa ketika kita memandang senang dengan sesuatu, senanglah karena Allah. Benci dengan sesuatu, bencinya karena Allah. Senang sesuatu karena Allah, enggak bakal diambul-ambulin, dipuji-puji terus, enggak. Lebay ya Pak. Gimana Pak? Anak pertama, anak pertama dokter spesialis. Terus ada di rumah, udah tugasnya kemana-mana, enggak pulang-pulang udah 3 bulan. Maklum, jadwalnya padat.
Terus yang nomor dua jadi akuntan publik, edit sana edit sini, kemarin baru pulang dari Riau ngedit pajak segala macam. Terus yang nomor 3 apa? Ya yang nomor 3 mah tidur mulu, makan tidur makan, ya tangi mangan turu ya kan. Kan mulai itu tuh, yang pertama 2, giliran yang ketiga, iya makan tidur mulu, ya kan. Ini berarti kan ada gulunya nih, satu sisi ini diambulin, satu sisi ini dijatuhkan. Padahal nanti mohon maaf kalau kakinya sakit, palanya pusing, itu yang nomor 1 apa nganterin ke dokter? Enggak, jadwalnya padat. Yang nomor 2 nganterinnya, ada di Riau. Tapi mohon maaf yang nomor 3 yang tadi tangi mangan turu tadi, yang tidur aja makan tidur. Bapak mau berobat, ayo kanterin tuh. Di satu sisi kita rendahkan, tapi sesungguhnya satu saat dia akan sangat berguna buat kita. Maka sesuatu yang gak ada dalam agama seringkali disebut dengan bid'ah. Pertanyaannya apa itu bid'ah? Maka segi bahasa bid'ah itu berasal dari kata bada'a, ya. Sesuatu yang kemudian tumbuh mulai atau baru yang kemudian yang tidak ada sebelumnya. Maka Allah itu, ya kan, menciptakan sesuatu yang tadinya nggak ada, Allah ciptakan jadi ada, jadi baru, bading, ya. Maka seringkali kalau kita mohon maaf lahir batin, ya tadi, ya baca Yasin bid'ah, ya kan, tahlilan bid'ah, ya kan. Yang mungkin mohon maaf harusnya kita lihat dulu ada nggak panduannya. Tahlilan, mohon maaf Pak, tahlilan itu bahasa apa? Bahasa Celedug. Di Arab nggak ada tahlilan, yang ada tahlil. Ketemu orang yang mirip ketika peristiwa Isra Mi'raj, Rasul nanya sama malaikat Jibril, ya Jibril, hadzal rajul yusbihuni katsiran. Jibril, orang ini kok mirip banget sama saya. Man huwa ya Jibril? Ini siapa Jibril? Tingginya sama, rambutnya sama, bahunya mirip. Ini orang kok yusbihuni katsiran, kok mirip banget sama saya. Man huwa ya Jibril? Ini siapa Jibril? Kata Jibril apa? Qala ha wa abuk. Itu mah yang mirip banget itu ya bapakmu. Siapa dia? Ibrahim alaihi salam. Maka ketika bertemu Nabi Ibrahim dengan Rasul, apa yang disampaikan? 1, balik li ummatika salam. Sampaikan salam kepada umatmu. Makanya salat subuh kita barusan, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim. Kenapa ala Ibrahim? Nih, nanti ibu datang ke rumah, Pak, dapat salam dari siapa? Pak RT. Ketemu di mana? Di masjid. Ya udah salam balik. Kita menyalami balik. Begitupun kita disalami oleh Nabi Ibrahim, maka salam kita, ya kan, itu memberikan salam balik kepada Nabi Ibrahim. Yang kedua, alim li ummatika, ajarkan umatmu antasbihin wa tahmidin wa tahlilin wa takbirin. Ajarkan umatmu tasbih, tahmid, tahlil, takbir. Berarti yang namanya tahlil ada, tapi tahlilan memang perlu penelaahan, perlu keilmuan. Karena di situ bukan tulisannya tahlilan, tapi tahlil. Tapi dianalisa, nanti kita ketemu juga. Tinggal bagaimana kita memandang keilmuan itu. Artinya biasanya sesuatu yang dianggap, ya emang Nabi tahlilan, ya kan? Emang Nabi talqin. Maaf Pak, boleh jadi kalau kita di depan kita jasad Rasul, kita nalkin, ya kan, berdoa, boleh jadi doa kita bikin kita musyrik. Itu kalau ada mayat, kita doain apa? Allahumma inkana, ya Allah kalau dia ini, ya kan, hasanan, ya kan, dia baik, fazid fi ihsanihi,
maka tambahkanlah kebaikannya. Fa in kana sayyi'an, kalau dia enggak baik, ya fabadilhu, maka gantilah ketidakbaikan dengan kebaikan. Kalau kita berdoa begitu di depan Nabi, musyrik kita. Masa kita ragu sama Nabi? Ya Allah, kalau ini Nabi ini baik, maka tambahkan kebaikannya. Nabi mah udah baik. Kalau dia nggak baik, masa Nabi nggak baik? Nggak mungkin. Ya, artinya, ya kan, untuk menyatakan itu bid'ah atau yang lain, itu butuh yang namanya panduan. Ya, maka kalau kita lihat, ya, hadis ini mendorong setiap muslim untuk berusaha memahami ajaran yang datang dengan kebaikan, dipahami sehingga tidak langsung menyebutnya bid'ah, ya. Sebab yang namanya bid'ah itu bukan hukum. Ngapain? Kuburan. Bid'ah, ya kan? Nabi kan ngelarang. Iya, Nabi memang melarang. Tapi kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur. Aku memang pernah melarang berziarah kubur, tapi kuntu itu pakai past tense, pakai fi'il madhi, pekerjaan yang sudah berlalu. Kuntu, dulu aku melarang kalian ziarah kubur, tapi sekarang fazuruha, sekarang boleh, sekarang silahkan, ya. Artinya bahwa melakukan kegiatan, ya, yang mungkin tidak dikerjakan, ya. Ada orang mohon maaf, ya kan, bertarikat misalnya, ya. Ada orang mungkin dengan istighfar gaya beliau mungkin lebih masuk. Ada kita kalau setelah salat tuh, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, yang kita baca apa Pak? Istighfar, ya. Ada yang astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, itu dosanya dikit. Ada yang astagfirullah, itu dosanya banyakan dikit. Ada yang apa? Astagfirullah, itu dosanya banyak. Jadi kalau ada orang beristighfar dengan tarikatnya, astagfirullah, mungkin dengan itu dia mengingat dosanya. Mungkin dengan itu dia berkeyakinan Allah gugurkan dosanya. Tapi kan judulnya dia ingat Allah. Ketimbang kita yang ngeliatin ngomongin doang, nambahin dosa. Maka bid'ah itu bukan hukum. Kasus yang tadi saya baca Yasin depan polisi, nah, bid'ah itu kan, gitu kan. Bid'ah itu bukan hukum. Hukum itu jelas. Al halalu bayyinun, yang halal jelas. Wal haramu bayyinun, yang haram jelas. Jadi hukum itu halal. Hukum itu boleh, tidak boleh. Hukum itu wajib. Kalau dia hanya bertemu pada anjuran dan larangan. Kalau anjurannya kuat, dia jadi wajib. Anjurannya tidak kuat, maka dia jadi sunnah. Dorongannya untuk meninggalkannya kuat, berarti jadi haram. Enggak kuat, berarti hukumnya jadi makruh. Ya, makruh. Jembatan antara larangan dan anjuran ini baru mubah. Nah, itu namanya hukum. Tapi kalau bid'ah itu wasfun, dia hanya menyipati, ya. Jadi kalau apa-apa bid'ah, ya, berarti dia ngajinya kurang lama, ya. Ngajinya kurang jauh, ya. Maka man ahdasa fi amrina hada, sesuatu yang baru dikaitkan dengan agama namun tidak ada landasannya dalam syariat. Kita baca sekali lagi, Pak. Sesuatu yang baru dikaitkan dengan agama, ya, ma ahdasa fi amrina, yang baru dalam agama, yang kemudian ma laisa minhu, dia tidak ada landasannya, fahuwa radun, tertolak, tidak ada landasan syariat.
Orang-orang yang sering membid'ahkan itu pegangannya Imam Ibnu Taimiyah, ya, Ibnu Az-Zawji. Lihat Imam Ibnu Taimiyah dalam Fatwa Ibnu Taimiyah, beliau menyebutkan bahwa al bid'atu, yang namanya bid'ah itu malam yadullu alaihi dalilun syar'i. Bid'ah itu yang tidak ada terkait dengan dalil syariat. Dalil syariat apa aja? Satu, Quran. Kalau di Quran nggak ada, kita kemana? Hadis. Di hadis nggak ada, kita kemana? Ijma. Konsensus ulama. Tuh MUI barusan ngadain, ya kan, simposium Munas, ya, Munas di Ancol tuh. Banyak yang datang, ulama semua. Itu berijtihad. Jadi kalau di Quran nggak ada, di hadis nggak ada, ijma, konsensus ulama. Nggak ada juga, ada masalah, ada kias, ya kan, mengkiaskan sesuatu, menghukumi dengan dua kasus. Ada yang namanya masalah mursalah, ya kan, maslahat yang dikedepankan. Kemarin tuh kita COVID, sholat pakai jarak, ya kan, katanya kan salaman bid'ah tuh. Ini bukan bid'ah lagi, susah salamannya, jauh, ya kan. Mau salaman jauh dia, ya kan, semeter jaraknya, ya kan. Asal mau makan cuci tangan, ya itu bid'ah katanya. Mau makan mah doa, ngapain cuci tangan, ya kan. Lah ini cuci tangan mulu nggak makan, ya kan. Nah itu juga bagian bahwasanya, ya kan, itu butuh landasan, ya. Kemudian itu maslahat. Jadi kita sholat berjarak, kemudian cuci tangan, itu maslahat yang dijaga. Sampai Jumatan, Idul Fitri, Idul Adha di rumah sendirian, suami jadi imam, istri jadi makmum, ART jadi makmum. Itu dalam rangka masalih mursalah, yang diangkat adalah kemaslahatan. Ada kalamus sahabah, perkataan sahabat, banyak. Maksudnya Imam Ibnu Taimiyah, malam yadullad dalil, kalau urusan itu tidak pernah ada terkait dengan dalil syariat yang banyak itu. Kalau semuanya nggak ada, baru namanya bid'ah. Disifati dengan kebid'ahan. Tapi kalau masih ada yang nyangkut, dia tetap pada koridor syariat. Level bid'ah itu ada yang pada akidah, ada yang kemudian pada prinsip, ya, yang juga ada pada ibadah, yang banyak ini ibadah, ya kan. Kemudian juga pada hal-hal yang terkait idofiyah, ya, tambahan-tambahan yang kemudian seringkali terlihat dari aktivitas kita. Maka kita bisa memandang dengan yang kedua, misalnya dengan keluasan, tidak dengan bersikap ketat, bahwa ad-din samha, agama itu dia bisa luas. Makan bakso boleh nggak Pak? Kalau boleh, tapi dari apa baksonya? Daging sapi, ya. Enak nggak Pak? Enak nggak Bu? Kalau dagingnya daging babi, enak nggak Pak? Bu? Lebih enak lagi. Saya pernah makan bakso daging babi. Karena udah dibilang yang warna biru buat saya, karena saya muslim. Yang merah itu buat yang non muslim, ya. Ternyata diganti, ya. Yang buat non muslim itu yang biru, ya. Saya nggak tahu, ya kan. Udah dimakan 3 biji, enak, gurih ini. Masih ada 3 lagi. Ya ibunya bilang, Pak, itu yang buat yang non muslim. Emang apa? Daging babi, ya. Ya sedang enaknya di sini lagi. Akhirnya itu dimuntahin. Nah di situ kita di sini buang, jangan tanggung ini udah masuk, ya kan. Jangan, ya kan. Itu namanya kita luas, tapi kita prinsipil, ya. Tidak harus kemudian gulu, ya. Abdullah bin Mubarak ini membagi, ada yang namanya Rafidah, Khawarij, Qadariyah, Murji'ah. Jadi Bapak kapan-kapan bisa baca Rafidah, ada Khawarij, baca-baca Qadariyah, Murji'ah yang memang berasal dari yang namanya bid'ah, ya. Hadis ini tadi layak dihafal. Saya ulangi agar apa? Agar bahwa ini menjadi kantor kita,
untuk kemudian bisa melakukan kegiatan tanpa kita ragu. Maka ya kan, keluasan kita dalam memahami ini adalah kita diminta untuk punya panduan, punya keilmuan. Oh, kenapa tahlilan? Ya kan, boleh nggak tahlilan? Ya kan, namanya tahlil itu syariat tahlilnya. Ya, tapi kalau tahlilan itu orang Ciledug. Ya, ada nggak tahlilan sendiri, Pak? Nggak ada, ya kan? Tahlil yang sendiri. Maka syarat pertama tahlilan kumpul dulu baru tahlilan. Kalau kumpul tuh kira-kira ada manfaatnya nggak, Pak? Ada silaturahmi, ya kan? Ada kemudian saling menyapa, mamin muslimain, ada dua orang muslim ketemu saling menyapa, ila gufirallahu lahuma, Allah gugurkan dosa-dosanya bagi keduanya, saling sambung silaturahmi. Man aroda, siapa yang pengen ya diberikan lebih, ya kan, daripada umurnya, rezekinya, maka falyasil rahimah, sambung silaturahmi. Maka saya tutup dengan ini yang paling betul sebetulnya cara pandang kita. Apa itu? Man sanna fil Islam sunnatan hasanatan. Ya, siapa orang yang kemudian membiasakan kebaikan meskipun dulunya enggak dilakukan Nabi, tapi dia baik. Maka baik ini kalau kita tinggal, kita meninggal, kita enggak ada lagi di Baitur Rahman, diteruskan anak-anak kita, maka dia menjadi amal soleh. Wa man sanna sunnatan sayyi'atan, kebaliknya kalau kita mewariskan kebiasaan yang tidak baik, maka dosanya buat kita semua. Kemarin ya datang bulan Maulid, kita maulidan. Itu berarti kita merekam otak anak kita bahwa itu adalah kebaikan. Nih bentar lagi sebulan lebih dikit, ini kita udah lewat nih Jumadil akhirnya, ya kan, tinggal Rajab, Sya'ban, Ramadan, ya, udah besok, ya kan, kita ngingetin anak kita, ya, ada kebaikan-kebaikan yang memang mungkin nggak ada zaman Nabi. Tadarusnya diperbanyak, ya kan, aktivitas di masjid ya kan diperkuat, ya, yang dulu Nabi nggak melakukan itu, ya kan. Contoh, ada orang melakukan pelaporan, Nabi ada nggak pahala apa? Bacanya kulhu mulu. Asal sholat Fatihah yang dibaca Al-Ikhlas kulhu. Asal sholat baca Fatihah yang dibaca Al-Ikhlas kulhu. Rakaat pertama kulhu, rakaat kedua kulhu. Asal baca Quran di Masjid Baitur Rahman kulhu mulu. Kalau kita mah udah odoj, one day one juice. Hari ini Al-Baqarah habis, besok Ali Imran selesai, besok Al-Maidah beres, sebulan hatam Quran. Ini mah enggak, sekarang kulhu, besok lagi kulhu lagi. Kata dia, emang ada pahalanya Rasul, ya kan, orang yang baca kulhu mulu? Apa kata Nabi? Salhu. Dalam riwayat Imam Bukhari, pas'alhu, tanya orangnya. Ternyata begitu ditanya, apa kata dia? Dia senang baca kulhu itu karena ada nama Allah. Qul huwallahu ahad, nama Allah. Senang mendengar melihat tulisan Allah. Yang kedua ada sifat Allah, lam yalid wa lam yulad, yang tidak lekang. Maka Nabi enggak pernah baca kulhu, Pak. Salat rakaat pertama kulhu, rakaat kedua kulhu, Nabi enggak pernah ngelaksanain. Nabi enggak pernah tuh baca kulhu mulu, enggak pernah. Tapi begitu orang ini ditanya, dia senang karena Allah, apa kata Nabi? Akhbirhu, sampaikan kepada dia, wallahu yuribuhu bima tardo. Allah senang redo karena dia senang kepada Allah. Maka Nabi sampaikan, siapa yang baca kulhu sekali, la ta'dilu sulusal Quran, dia sama pahalanya seperti membaca sepertiga Quran. Dibaca 3 kali seperti hataman Quran. Nabi enggak pernah ngelakuin. Yang ngelakuin itu bukan Nabi. Yang ngelakuin siapa? Sahabat Nabi bernama Mu'adz bin Jabal. Kalau dikatakan yang bid'ah itu
yang nggak pernah dikerjakan Nabi itu bid'ah, yang nggak di zaman Nabi itu bid'ah. Ternyata dikerjakan Mu'adz bin Jabal di zaman Nabi dan Nabi nggak ngelakuin, itu bukan bid'ah. Justru Nabi mendorong daripada baca WA mulu, daripada baca grup RT mulu, megang handphonenya aja 5 menit. Kalau udah baca WA-nya udah 15 menit. Kalau kita jawabin udah setengah jam. Padahal yang dibaca gosip doangan, ngomongin tukang sayur buang sampah apa kagak segala macam. Akhirnya apa? Setengah jam waktu kita hilang, nggak ada apa-apanya. Padahal kalau setengah jam kita baca kulhu, berapa kali itu? Dapat berapa kali kulhu? Udah berapa kali kita hatam di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah jadikan ini amal soleh dan kita bisa husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Apa ada yang ditanya? Ya. Terus berapa gitu. Berkaitan dengan hukum selalu dibacakan seperti itu. Berapa kali itu Jumat. Ya. Baik, syukran ayah. Pertanyaannya bismillah walhamdulillah. Memang ada muqaddimah di beberapa kesempatan khutbah itu dengan kalimat khairul hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa muhdatsatul umur bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar, ya kan, bahwa yang namanya sesuatu yang baru, ya kan, itu adalah sesuatu yang bid'ah. Baru tanda kutip, tidak ada sandaran panduan ya dalam keberagamaan dan ibadahnya. Dari mana kita tahu tadi yang ulama sampaikan malam yadulad dalil, ketika sesuatu itu tidak bersandar pada dalil syar'i, dalil yang syar'i yang banyak tadi Quran, sunnah, ijma, ya kan, qiyas dan seterusnya. Kalau nggak ada semua maka dia menjadi bid'ah. Apakah kemudian menjadi hukum? Itu analisa yang kemudian kalau kita bicara hukum itu cuma 5. Dia jadi wajib, dia jadi sunnah. Kenapa hukumnya wajib? Wajib dilakukan. Kan namanya kita hidup ini kan untuk beribadah. Ibadah itu kemudian bertakwa. Takwa itu pilihannya 2, imtisal atau ya ijtinab. Imtisal melakukan, ijtinab meninggalkan. Maka di sana ada dorongan, ada larangan. Imtisal berarti dorongan. Ada ijtinab berarti larangan. Maka yang didorong 2, kalau kuat dorongannya dia jadi wajib. Itu hukumnya berarti wajib. Kenapa wajib? Karena dia dorongannya kuat. Kalau mau sholat wudhu dulu. Ini kadang-kadang habis ngobrol ya kan di depan lupa sama wudhu, ya kan. Tadinya mau wudhu, temennya nanya gimana, sehat? Nah, udah jadi ke sono, ya kan. Akhirnya sama-sama masuk ke masjid. Akhirnya lupa wudhu, maka sholatnya batal karena wudhunya wajib, ya kan. Bahkan orang sakit aja disuruh wudhu kecuali faqdul ma, hilang air atau ada keterbatasan masyakoh, maka yang didorong kuat itu wajib, enggak didorong kuat itu sunnah. Yang dilarang, ya kan, diminta untuk dijauhkan itu haram, ya. Maka yang tidak kuat itu jadi makruh. Jembatan antara dorongan dan larangan ini namanya mubah. 5 berarti kalau itu bicara hukum. Maka ya kan ada hal yang kemudian kalau bicara hukum itu bicara 5 itu sandarannya dengan kaidah-kaidah fikih. Tapi kalau yang namanya bid'ah itu sifatnya sesuatu yang baru, itu kan bersifat kebaruan. Tadi badi',
Badi itu dulunya nggak ada, sekarang ada, maka disifati sekarang ada. Tapi kalau yang namanya wajib itu mutlak, dia mayusabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi. Ketika hukum itu dilakukan maka dia menjadi satu konsensi yang harus dijalankan. Dan kalau ditinggalkan punishment. Ya kan? Kita nih sholat subuh alhamdulillah, duduk bersimpuh pengajian alhamdulillah, entar sholat 2 rakaat misalnya alhamdulillah, sholat tarawih alhamdulillah. Itu namanya fi ahsanit taqwim. Maka orang itu dihukumi ahsanut taqwim, sebaik-baik penciptaan karena dia menjalankan kewajiban. Tapi kalau dia kemudian tidak baik, summaradadnahu asfala safil, itu yang kita lindas asfal. Asfala safil di bawah asfal. Maka kaitannya dengan yang disampaikan khatib ini mengingatkan saja secara umum bahwa syarrul umur, ya, sesuatu yang tidak baik, ya kan, itu biasanya yang baru-baru dikerjakan. Kenapa? Tidak ada ilmunya. Maka tadi ada taklid, ada ittiba. Kalau kita tahu ilmunya jadinya ittiba, tapi kalau nggak tahu ilmunya jadi taklid. Anak-anak kita tuh yang kalau malam ngaji, bawa bendera, ya kan? Ngapain bawa bendera? Biar seru aja pada bawa bendera, ya kan? Itu namanya berarti taklid. Dia nggak tahu kalau Nabi begitu bersimpuh darah, ya kan, berceceran, itu bagaimana bendera itu nggak jatuh ke bawah. Dicari Ali matanya sembab, nggak bisa ngelihat, diantep, ya kan, kena benturan nggak bisa ngelihat, ya. Tapi bagaimana Nabi bendera ini nggak jatuh ke tanah tapi bisa sampai ke sahabatnya, dicari Ali. Maksudnya bendera itu tuh yang dibawa anak-anak itu sebagai simbol syiar. Mau bendera, akhirnya apa? Bendera nggak ada, ordeng maknya dibawa, ya kan? Itu jadi taklid, ikut-ikutan, ya kan? Maka kita diingatkan khatib kita, jangan sampai kita menjadi taklid, ngikut tapi nggak tahu ilmunya. Kita menjadi ittiba, ya, begitu kita ikut tapi memahami dasarnya. Kira-kira demikian ya. Kita tutup dengan berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah berikan kita kesehatan panjang umur. Astaghfirullahaladzim, lakal hamdu ya karim ya maulana ya ma'bud. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ja'al jam'ana hada ya Allah jam'an marhuma. Ya Allah, jadikanlah kami yang hadir ini orang-orang yang maksum. Kau ampuni, kau gugurkan dosa dan kesalahan kami ya Allah. Allahumma khtimna bi husnil khatimah. Tutuplah kami ya Allah, amal kami, ibadah kami, hidup kami, mati kami dengan husnul khatimah-Mu ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana ighfir lana walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amal abrar ya aziz ya ghafar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf segala kekurangan. Usikum wa nafsi taqullah faqad fazal muttaqun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.